Kadang tuh ya, yang bikin kita ngerasa males, bukan karena kita nggak punya niat, tapi karena yang kita bayangin di kepala terlalu besar buat dimulai. Selamat datang di Ruang Refleksi by Potensi Produktif. Lo pernah nggak sih, lagi scroll TikTok bentar, niatnya cuma 5 menit, cuma buat refresh. Tahu-tahu, udah 1 jam. Terus, tiba-tiba lo berhenti dan mikir, anjir, gue belum ngapa-ngapain hari ini. Dan di momen itu, biasanya muncul satu kalimat, besok gue harus berubah. Besoknya datang, lo bangun lebih pagi, ada semangat, kayak ini hari baru. Lo mulai ngerencanain, hari ini mau produktif, mau fokus, mau benerin hidup. Lo bikin gambaran di kepala, olahraga, belajar, kerja fokus, gak scroll lagi. Kelihatannya keren, kayak hidup lo lagi mau naik level. Tapi biasanya gak lama. Beberapa jam kemudian, energi mulai turun. Buka HP bentar, awalnya cuma satu video, terus ke scroll lagi, dan lagi. Dan tanpa sadar, lo balik lagi ke pola yang sama. Malamnya, datang lagi pikiran itu. Kok gue gini-gini aja ya? Dan pelan-pelan, label itu mulai kebentuk. Gue emang orangnya males. Padahal, belum tentu. Kadang kita terlalu cepat nyimpulin, padahal kita belum ngerti masalahnya. Coba lo perhatiin, niat itu sebenarnya ada. Lo pengen berubah, lo pengen lebih baik, lo pengen produktif. Tapi setiap kali mau mulai, rasanya berat banget. Kayak ada yang nahan. Dan akhirnya, lo nunda. Nanti aja, sebentar lagi, besok aja sekalian. Dan anehnya, semakin lo nunda, semakin berat rasanya buat mulai. Sampai akhirnya, lo gak mulai sama sekali. Kalau dipikir-pikir, ini bukan soal males. Ini lebih ke kita terlalu sering ketemu dengan awal yang terasa berat. Dan karena awalnya berat, kita nggak pernah sampai ke tengah. Padahal yang bikin sesuatu terasa enak, biasanya bukan di awalnya, tapi setelah kita jalan. Masalahnya, kita jarang sampai situ. Kita keburu berhenti di bagian paling sulit. Dan yang bikin makin ribet, kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua kelihatan instan. Di TikTok, lo lihat orang berubah dalam 30 detik. Di YouTube, lo lihat orang sukses dalam 10 menit cerita. Seolah-olah perubahan itu cepat. Seolah-olah kalau lo gak langsung berubah, berarti ada yang salah sama lo. Padahal, realitanya gak kayak gitu. Perubahan yang beneran terjadi, biasanya pelan. Tapi karena kita kebiasa lihat yang cepat, kita jadi ngerasa perubahan pelan itu gak cukup. Akhirnya kita maksa diri kita buat langsung berubah besar. Dan disitulah, kita mulai kelelahan. Karena kita loncat terlalu jauh dari kondisi kita sekarang. Dan setiap kali gagal, kita bukan cuma berhenti, kita juga mulai nyalahin diri sendiri. Gue kurang disiplin, gue kurang niat, gue emang males. Padahal, bisa jadi caranya aja yang salah. Karena nggak semua perubahan harus dimulai dari sesuatu yang besar. Dan mungkin, yang selama ini bikin kita stuck, bukan karena kita nggak bisa berubah, tapi karena kita selalu mulai dari titik yang terlalu jauh. Dan di bagian selanjutnya, kita bakal bahas satu konsep sederhana yang justru ngambil arah sebaliknya. Bukan perubahan besar, bukan langsung drastis, tapi sesuatu yang hampir terlalu kecil sampai sering diremehin. Tapi justru dari situ, perubahan beneran bisa mulai. Kalau tadi kita ngerasa yang bikin kita berhenti itu karena awalnya berat, sekarang coba kita lihat dari sudut yang lain. Gimana kalau masalahnya bukan di kita yang kurang disiplin, tapi di cara kita mulai? Ada satu konsep dari Jepang yang sebenarnya sederhana banget. Namanya Kaizen. Artinya, perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus. Bukan perubahan besar, bukan transformasi instan, tapi
langkah kecil yang diulang. Dan mungkin kedengarannya terlalu sederhana. Bahkan mungkin terlalu kecil untuk dianggap penting. Tapi justru di situ letak kekuatannya. Karena yang sering kita lawan itu bukan kerjaannya, tapi rasa berat sebelum mulai. Coba lo bayangin, lo mau olahraga. Kalau lo mikir, gue harus olahraga 1 jam. Otak lo langsung respon, berat, capek duluan. Tapi kalau lo ubah jadi, gue cuma perlu 2 menit. Tiba-tiba, nggak seberat itu. Dan ini bukan soal fisiknya, tapi soal resistensi. Semakin besar target lo, semakin besar juga resistensinya. Makanya, kita sering gagal di awal. Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita terlalu memaksa diri buat lompat jauh dari titik sekarang. Kaizen ngambil arah yang beda. Dia nggak nyuruh lo lompat, dia cuma minta lo geser dikit. Dan anehnya, geseran kecil itu kalau diulang terus bisa bawa lo jauh. Karena otak kita punya satu sifat, dia lebih gampang nerima perubahan kecil dibanding perubahan besar. Perubahan kecil nggak dianggap ancaman, jadi otak nggak nolak, nggak ada drama, nggak ada perlawanan besar. Lo jalan aja. Dan dari situ, kebiasaan mulai kebentuk. Ini yang sering kita lewatkan. Kita terlalu fokus ke hasil besar, sampai lupa kalau hasil itu datang dari proses kecil yang konsisten. Dan karena prosesnya kelihatan remeh, kita sering remehin. Padahal, yang bikin sesuatu jadi besar, bukan seberapa besar lo mulai, tapi seberapa lama lo bertahan. Masalahnya, kita sering berhenti. Bukan karena kita nggak niat, tapi karena kita kelelahan di perubahan yang terlalu besar. Makanya, Kaizen bukan cuma soal kecil, tapi soal berkelanjutan. Lo nggak perlu sempurna hari ini. Lo nggak perlu langsung disiplin. Lo cuma perlu muncul lagi besok, dengan langkah kecil yang sama. Dan mungkin, kedengarannya lambat. Tapi kalau lo lihat lebih jauh, ini justru lebih cepat. Karena lo nggak bolak-balik mulai dari nol. Lo nggak jatuh lagi ke titik awal. Lo jalan terus, pelan, tapi konsisten. Dan ada satu hal lagi yang penting. Kaizen juga secara diam-diam ngubah cara lo ngeliat diri lo sendiri. Dari yang awalnya, gue orangnya malas. Jadi, gue orang yang bisa mulai. Dan itu beda. Karena identitas kita kebentuk dari apa yang kita lakukan berulang-ulang. Bukan dari niat. Kalau setiap hari lo mulai, walaupun kecil, lama-lama lo nggak lagi ngelihat diri lo sebagai orang yang malas, tapi sebagai orang yang bergerak. Dan dari situ, rasa percaya diri juga ikut kebentuk. Bukan dari motivasi besar, tapi dari bukti kecil yang lo lihat sendiri setiap hari. Dan mungkin, selama ini kita terlalu sibuk nyari cara cepat, sampai lupa kalau cara yang pelan justru yang bikin kita bertahan. Dan di bagian terakhir nanti, kita bakal bahas gimana caranya mulai Kaizen ini di kehidupan sehari-hari tanpa harus ngerasa berat dan tanpa harus nunggu niat dulu. Jadi, kalau selama ini kita ngerasa malas, mungkin bukan karena kita nggak punya niat, tapi karena kita terlalu sering mulai dari sesuatu yang terlalu besar. Dan akhirnya, kita capek duluan. Kalau mau mulai dari Kaizen, sebenarnya caranya nggak ribet. Tapi justru karena terlalu simple, sering nggak dianggap serius. Coba mulai dari satu hal kecil yang selama ini selalu lo tunda. Nggak usah banyak, satu aja. Dan kecilin sampai rasanya hampir nggak masuk akal. Kalau lo mau olahraga, jangan mulai dari 1 jam. Cukup berdiri atau stretch sebentar. Kalau lo mau belajar, nggak perlu langsung lama. Buka materinya aja dulu. Lihat sebentar. Kalau lo mau berhenti scroll, jangan langsung bilang gue stop total. Coba tunda sedikit. Kasih jarak. Karena yang lagi lo latih, itu bukan hasilnya, tapi kebiasaan buat mulai. Dan di awal, mungkin lo bakal ngerasa, ini kecil banget, nggak ngaruh. Wajar, karena kita terbiasa mikir
kalau sesuatu itu harus besar baru berarti. Padahal, yang bikin sesuatu berarti itu bukan ukurannya, tapi konsistensinya. Dan di sini, satu hal yang sering bikin orang gagal adalah mereka berhenti karena ngerasa kurang. Cuma segini doang, harusnya gue bisa lebih. Akhirnya, mereka naikin target. Dan tanpa sadar, balik lagi ke pola lama. Mulai besar, capek, berhenti. Padahal, yang dibutuhin itu bukan lebih banyak, tapi lebih lama, lebih tahan, lebih konsisten. Dan mungkin yang paling penting dari semua ini bukan soal produktifnya, tapi soal hubungan lo sama diri lo sendiri. Selama ini, mungkin lo sering kecewa sama diri lo. Ngerasa kurang, ngerasa gagal, ngerasa nggak konsisten. Dan itu bikin setiap mau mulai, rasanya berat, karena ada beban dari sebelumnya. Kaizen pelan-pelan ngubah itu, karena lo mulai ngebuktiin ke diri lo sendiri bahwa lo bisa, walaupun kecil. Dan dari situ, rasa percaya mulai kebentuk lagi. Bukan dari omongan, tapi dari pengalaman. Dan mungkin ini bukan soal jadi orang yang paling produktif, tapi jadi orang yang nggak berhenti di tengah jalan. Yang tetap jalan, walaupun pelan. Karena di akhirnya, yang bikin beda bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus jalan. Kalau lo lagi ngerasa stuck akhir-akhir ini, coba kecilin langkah lo. Bukan karena lo nggak mampu, tapi supaya lo bisa mulai lagi dan tetap jalan. Kalau lo suka bahasan kayak gini, boleh subscribe. Biar nanti kalau ada yang kayak gini lagi, lo nggak ketinggalan. Pelan-pelan aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang penting bukan cepat, tapi sadar.